Dia di situ menyembah saya dan dia nangis, dia takut, dia benar-benar takut melihat saya. Sampai-sampai dia memeluk saya dengan eratnya dia. Dia bersedekap di dada saya sambil bilang, "Tolong jangan ganggu saya. Saya mohon tolong jangan ganggu saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan, ternyata pemotretan kemarin ada banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh salah satu model. Ya, hal ini akan sengaja saya ulas kembali, saya ceritakan agar channel saya itu lebih bervariatif. Cerita ini langsung saya minta kepada narasumbernya yang mengalami kejadian ini, walaupun saya berada di sana, tapi saya waktu itu datang terlambat. Akhirnya saya meminta konfirmasi kepada model itu yang memakai kostum ala Nyai, dan kemudian saya meminta konfirmasi juga, meminta persetujuan juga, meminta izin juga dari muanya yang mendandaninya, yang mendandani si model. Akhirnya disetujui, malah dia bilangnya tarik ulur speed itu katanya mau di di make up atau tidak, takut atau tidak. Nah, tapi karena niatnya untuk melestarikan kebudayaan Jawa, ya akhirnya tetap berjalan. Kejadian apa yang menyertai kemarin dari pemotretan kemarin? Oke kawan-kawan, kejadian apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat bulu kuduk merinding? Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulmufida. Saya di sini menceritakan tentang sedikit mistis yang saya alami kemarin di tempat pemotretan. Tepatnya ada di Banyuwangi. Dan saya akan menceritakan apa yang terjadi di diri saya sendiri, bahkan di sekeliling tempat yang saya kunjungi. Jadi dari beberapa hari sebelum pengambilan foto itu memang saya diminta untuk memakai kostum Nyai karena Bunda Sela MUA itu yang make upin saya itu memang udah benar-benar niat agar saya memakai kostum itu. Jadi dari situ saya sudah meyakinkan diri dan saya meminta perlindungan karena saya datang untuk sekedar pengambilan foto, bukan untuk mengganggu ataupun membuat kerusuhan di sana. Sampai di lokasi pemotretan, di situ di salah satu tempat di mana itu ada satu perempuan dan 3 laki-laki. Dari saya di dalam mobil, memang tatapan si perempuan itu memang sudah memulai tajam karena melihat saya mungkin ya. Setelah saya siap-siap untuk turun dari mobil, saya membuka pintu mobil dan saya sudah keluar dari mobil. Si perempuan itu melihat saya menangis. Dia semakin melihat saya semakin melihat dia. Dia semakin takut melihat saya dan semakin menutupin mukanya. Karena dia semakin melihatin saya juga merasa seperti nggak enakan. Dan saya di situ nggak sadar kalau saya memakai kostum yang saya pakai itu. Karena saya juga takut di situ, takut bakalan terjadi apa-apa.
Saya jalan arah ke belakang mobil. Si perempuan itu secara perlahan menghampiri saya dengan keadaan menangis dan ketakutan. Dan saya pun juga bingung di situ. Kenapa? Apa salah saya? Saya mengganggu-kah? Saya sama sekali tidak mengganggu. Di situ semua pada bingung, pada ketakutan juga. Saya mikir dia bakalan menghancurkan aksesoris saya ataupun akan menghajar saya karena saya melihatin dia takut dan dia menangis. Ternyata salah. Dia di situ menyembah saya dan dia nangis, dia takut, dia benar-benar takut melihat saya. Sampai dia memeluk saya dengan eratnya dia. Dia bersedekap di dada saya sambil bilang, "Tolong jangan ganggu saya. Saya mohon tolong jangan ganggu saya." Semuanya pada bingung. Saya pun ikut bingung. Di situ saya keadaan sudah mulai lemas, bingung, pandangan mulai hilang. Akhirnya perempuan yang memeluk saya itu ditarik sama salah satu MUA saya. Dan saya bilang, saya nggak akan mengganggu Anda kalau Anda tidak akan mengganggu saya. Terus kemudian perempuan itu bilang, "Kamu mau apa?" Salah satu MUA saya bilang, "Enggak, kita semua nggak mau apa-apa dari kamu." Nah, setelah itu dia pergi, dia ketakutan. Setelah dia pergi itu, saya semakin lemas badannya, semakin bingung ini gimana, kenapa saya bisa begini, apa salah saya ini salah bagaimana. Dan saya kemudian sudah dibagi tempat, saya di bagian agak menjauh dari teman-teman saya karena saya juga turun ke bawah untuk pengambilan foto. Dan di tengah-tengah jalan itu saya melihat seperti bayangan yang akan menyambut saya lagi. Tapi di situ saya berpikir itu hanya sekadar asap. Setelah saya turun ke bawah, kita mulailah pengambilan foto. Pengambilan foto itu ketika saya pejamkan mata saya merasa seperti ada aura yang benar-benar berbeda. Semakin badan saya lemas, semakin keluar keringat saya ini. Kaki saya dingin, saya bingung, saya mau gimana. Setelah banyak orang minta agar gaya saya ini bagus, saya disuruh fokus, tetapi saya tidak bisa fokus ke satu kamera. Seperti ada yang bilang, jangan foto. Setelah selesai, kita naik ke atas untuk kembali ke parkiran. Setelah itu, sampailah saya di tempat parkiran yang saya pertama tadi datang. Saya datang itu, salah satu MUA itu melihat saya itu takut, bingung, kaget, dan nggak tahu juga kenapa dia melototin saya. Karena katanya badan saya ini udah lemas, sudah beda gitu, udah kayak mau pingsan gitu. Cuman saya merasa memang berat, badan saya itu berat, mata saya itu berat, pandangan saya itu susah buat difokuskan. Ditariklah tangan saya dan dibantu untuk duduk untuk ditenangkan diri saya.
kemudian setelah keadaan sudah mulai membaik, saya diminta untuk pengambilan foto lagi di beda tempat, bukan di ujung hutan ataupun di ujung, namun di atas, bawah air dan di atas. Di situ saya merasakan aura itu memang ada, dan saya ngerasa saya didampingi oleh sosok misterius. Di samping kiri saya itu memang ada yang menjaga, dan yang menjaga saya itu memang udah dari saya kecil mungkin ya, karena dari situ memang banyak yang bilang setelah selesai pemotretan, banyak yang bilang kalau memang di samping saya itu memang ada, dan di belakang saya itu memang ada sosok makhluk besar. Cuman saya juga nggak tahu itu sosok apa. Dari situ keadaan udah nggak mulai bagus, jadi kita putuskan untuk pulang. Waktu saya naik ke mobil, badan saya semakin hilang tenaga. Saya ini ngerasa badan saya ini sakit semua. Saya juga nggak tahu kenapa, datang badan saya normal, pulang seakan-akan badan saya ini raganya sudah hilang setengah. Dan kemungkinan bisa dibilang kita sampai di lokasi pemotretan itu memang sudah disambut dengan berbagai macam sosok makhluk halus. Di situ banyak banget macam sosok makhluk halus, karena mereka tahu niat kita semua ini baik, dan dia pun mengikuti apa yang kita mau, karena kita disitu cuma mau pengambilan foto. Jadi dia juga mengizinkan kita semua untuk datang di tempat itu. Memang ada sedikit makhluk halus yang jahil dan jahat, memang ada di situ. Cuman saya juga kurang jelas untuk melihatnya. Yang saya lihat sedikit demi sedikit, dan itu memang susah untuk dilihat dengan jelas. Itu memang ada. Mungkin cukup sampai di sini saja yang saya ceritakan tadi, itu berdasarkan apa yang saya alami dan yang terjadi di tempat lokasi pemotretan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceritanya kawan-kawan, langsung dari narasumber si modelnya, si Anissa. Jadi setiap kali kita memang harus mengadakan pemotretan, memang selalu kita harus berdoa ya kawan-kawan, agar terhindar dari segala macam hal yang. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.